Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku Nurida Utami. Untuk teman-teman semua yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis dan nyalakan notifikasi loncengnya. Klik ya. Jadi pada video kali ini tuh aku akan bahas bagaimanakah tingkat persaingan program studi pada S1 reguler SIMAK UI di tahun 2020 ya guys. Mungkin banyak banget ya, dimana kita ketahui tuh SIMAK UI itu persaingannya itu sangat ketat ya guys. Jadi mungkin di sini teman-teman perlu tahu lebih lanjut lagi ya, lebih dalam gitu ya, bagaimanakah persaingan program studi di S1 reguler SIMAK UI, supaya nanti saat kalian mendaftar dan memilih program studi tersebut, kalian sudah tahu dan bisa tepat gitu untuk memilihnya. Untuk informasi bahwa di Universitas Indonesia itu memiliki 128 program studi untuk diikuti atau dipilih gitu ya oleh lulusan SMA sederajat gitu ya. Jadi banyak banget kan, ada 128 program studi, dan dimana di sini tuh terbagi lagi menjadi beberapa, diantaranya 13 program studi untuk D3 atau vokasi. Terus 64 program studi S1 reguler, 35 program studi S1 paralel, dan 16 program studi untuk S1 kelas internasional. Teman-teman semua udah tahu belum di antara yang aku sebutkan tadi, 4 itu, yang D3, S1 reguler, S1 paralel, dan S1 kelas internasional, di manakah program studi yang paling banyak peminatnya? Adakah yang tahu? Oke, di sini aku langsung jawab, yaitu adalah yang paling banyak diminati itu adalah di S1 reguler. Kenapa? Karena di sini tuh ada beberapa indikator ya guys. Yang pertama itu memiliki, kalau di S1 reguler tuh banyak sekali program studinya, yaitu yang dapat dipilih ya ada 64. Kemudian dapat mengajukan BOP berkeadilan, itu maksudnya biaya pendidikan atau UKT-nya itu bisa disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Dan banyak juga jalur untuk masuk di S1 reguler ini, diantaranya ada SNMPTN, SBMPTN, dan SIMAK UI. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan bagaimanakah tingkat persaingan S1 reguler SIMAK UI di tahun 2020 ini. Jadi kita tuh kayak melihat lagi ya guys, di tahun sebelumnya, itu tahun 2019, itu ada beberapa, ada tabelnya gitu ya, nanti akan aku tunjukin. Jadi di tingkat persaingan SIMAK UI itu selalu lebih ketat dibandingkan jalur masuk lainnya seperti SNMPTN, SBMPTN gitu kan. Karena di sini tuh lebih ketat ya guys di SIMAK UI. Nanti teman-teman bisa lihat tabelnya di sini. Oke, selanjutnya adalah daftar program studi S1 reguler tahun ajaran 2020. Sebelum memasuki tabelnya, kita di sini akan membahas dulu apakah itu keketatan. Jadi yang dimaksud keketatan itu adalah persentase jumlah peserta diterima berbanding jumlah peserta pendaftar. Di sini nanti di tabel akan ada persentase, di mana semakin besar persentase berarti daya saingnya rendah. Sebaliknya, jika semakin kecil persentase berarti daya saing tinggi. Sekarang kita melanjutkan pada tabel, di mana di tabel ini ada program studi SNMPTN, SBMPTN, SIMAK, dan kelompok ujian. Jadi di sini kita fokusnya ke kelompok ujian IPA atau Saintek, di mana ini ada data pada tahun 2019 kemarin. Jadi di sini kita lihat contohnya ada pendidikan dokter. Ini pendaftar pada SNMPTN itu 2019 ya. Itu ada 965. Keketatannya tahun 2019 yaitu 5,60%. Daya tampungnya 36. Bisa lihat juga di SBMPTN
pendaftarnya ada sekitar 852 orang, keketatannya 8,45%, daya tampung tahun 2020-nya ada 54. Coba kita lihat yang simak. Ini ada pendaftarnya 5.875. Keketatannya tahun 2019 yaitu 1,12%. Daya tampungnya hanya 90. Wow banget nggak sih ini yang pendaftarnya sekitar ada 5.000-an orang, sedangkan daya tampungnya cuma 90%. Jika dilihat dari sini, itu dapat digambarkan, dapat kita pikir kembali, dapat kita cari gitu ya maksudnya. Ternyata pendaftar SIMAK UI itu sangatlah banyak. Dan daya tampungnya hanya 90 orang di tahun 2020 ini. Jadi, jangan sampai kalian itu salah memilih program studi dan dilihat juga dari keketatannya tahun sebelumnya. Jika kita lihat lagi, jika persentasenya tinggi, berarti daya saingnya rendah. Jika persentase kecil, berarti daya saingnya tinggi. Jadi di sini tuh kalian bisa lihat aja gitu ya, bisa lihat sendiri. Pilihlah dari tabel ini tuh yang kira-kira yang sesuai, yang kira-kira bisa meloloskan kalian untuk masuk di SIMAK UI itu di pilihan yang mana gitu ya. Nanti bisa kalian pertimbangkan lagi, bisa kalian konsultasikan kepada tutor kalian mungkin di bimbel ataupun dengan guru kalian masing-masing. Oke, good luck terus! Kenapa disebutkan bahwa pendaftar SIMAK UI itu lebih ketat gitu ya? Maksudnya persaingannya tuh kenapa sih lebih ketat? Karena banyak sekali pendaftar yang masuk pada jalur SIMAK UI sehingga jadi ada sekitar ya di persentasekan itu sekitar 50% daya tampung S1 reguler guys, jadi lebih meningkat gitu ya. Itu lebih tinggi jalur masuknya dibandingkan lewat jalur yang lainnya seperti SNMPTN maupun SBMPTN. Oke, selanjutnya itu nanti akan aku bahas tentang persaingan untuk di S1 paralel. Nanti di sini tuh ada tabelnya ya guys di sini. Nanti akan ada tabel dan akan ada penjelasannya juga. Oh ya guys, berdasarkan informasi persaingan di program studi untuk jalur SIMAK UI ini, teman-teman tuh menurut aku ya nggak usah khawatir karena Universitas Indonesia itu sudah menyediakan banyak gitu ya, maksudnya sudah ada 128 program studi yang dapat kalian pilih sesuai dengan minat dan bakat kalian, dan juga untuk memilih program studi itu disesuaikan dengan kemampuan diri ya guys. Maksudnya di sini adalah kalian itu benar-benar kesukaan kalian itu pada program studi apa berdasarkan dengan tingkat pemahaman kalian itu. Jadi jangan asal milih program studi saja, ketika kalian sudah kuliah nanti itu nanti akan tahu gitu ya. Kenapa sih aku harus masuk di sini? Kenapa nggak milih ini aja? Nanti pasti ada problema seperti itu. Jadi jangan sampai salah pilih program studinya. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa ya guys untuk share informasi ini ke teman-teman kalian yang akan mendaftar SIMAK UI 2020. Pesan aku, jangan sampai salah pilih program studi. Disesuaikan juga dengan passion kalian di mana, dan mungkin kalian sudah berkonsultasi ya, udah berpikir dengan sangat matang gitu ya, pilih program studi A atau B atau C gitu. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Oke, terima kasih. See you on next video. Dadah!